Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai string function. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui ya, string itu adalah sebuah tipe data yang menampung teks atau kumpulan dari kata-kata atau karakter. String ini di Java itu memiliki beberapa fungsi yang bisa kita gunakan. Dan di sini kita akan coba satu persatu beberapa fungsi yang biasanya kita sering gunakan. Ini yang pertama, saya siapkan dulu sebuah variabel string yang saya beri nama-nama. Lalu di sini di dalamnya ada text coding studio. Di sini kita misalkan mau menampilkan yang pertama itu ada fungsi namanya char add. Cara penggunaannya itu nama variabelnya dot char add lalu buka kurung tutup kurung. Di sini kita bisa mengambil salah satu karakter dari value yang ada pada variabel nama. Karakternya itu diambilkan berdasarkan indeks. Nah, kalau indeks itu dia mulainya dari 0, bukan dari 1. Jadi, kalau misalkan kita baca dari Coding Studio ini, indeks yang ke-0 adalah huruf C. Indeks yang ke-1 adalah huruf O, dan seterusnya. Kita mau tampilin karakter pada indeks ke-1, maka yang tampil itu bukan C, tapi O. Kita coba ya. Nah, dia yang tampil itu O. Gitu. Selanjutnya, ada yang namanya nama.length. Jadi, nama.length ini fungsinya untuk panjang dari value string yang kita punya. Jadi, nanti di sini return-nya itu adalah panjang karakter dari si Coding Studio ini. Jadi, coba kita run. Maka dia akan menghasilkan output 13. Berarti Coding Studio ini ada 13 karakter. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Selanjutnya kita juga bisa pakai namanya substring. Caranya itu nama dot substring. Nanti di substring ini dia akan minta 2 parameter. Jadi substring ini untuk mengambil beberapa kata yang mau dari versinya. Di sini versi 0,5. Berarti kita mau ambil katanya 5-nya ini nggak diajak. Jadi kalau misalkan di sini 0,5 berarti kita cuma ambil indeks dari 0 sampai 4. Sampai huruf si N aja. Jadi yang kelimanya itu nggak diajak. Jadi kalau coba kita jalanin, dia cuma akan nampilin coding. Ya, coding itu berarti ada indeks 0, 1, 2, 3, sampai 4. Jadi 5-nya itu nggak masuk. Kalau misalkan di sini kita kasih 6, maka yang tampil itu adalah coding. Karena indeks ke-6-nya atau si spasi ini nggak akan ikut. Selanjutnya, ada yang namanya contains. Jadi di sini kita bisa ngecek nih, apakah value yang ada di variabel nama itu mengandung huruf A. Nah, kalau misalkan dilihat di sini kan nggak ada huruf A ya. Jadi harusnya dia itu return-nya adalah false. Di sini return-nya itu false. Sedangkan kalau kita tulisnya O, maka return-nya adalah true. Karena isi dari variabel nama ini ada huruf O-nya, mengandung huruf O. Dan di sini itu case sensitive. Case sensitive itu maksudnya kalau misalkan di sini Coding Studio O-nya itu kecil, terus di sini kita cek O-nya kecil, maka dia akan menghasilkan true. Tapi kalau misalkan di sini kita tulisnya O besar,
sedangkan di tulisan coding studio itu O-nya kecil semua. Nah, ini pasti dia akan returnnya itu false. Ini namanya case sensitive. Jadi dia harus benar-benar sama persis sama tulisannya, huruf besar, huruf kecilnya. Gitu. Selanjutnya ada lagi yang namanya starts with ini untuk ngecek. Jadi si isi dari variabel nama ini diawali dengan apa gitu. Misalkan di sini kita cek apakah diawali dengan coding. Kalau misalkan dilihat dari isi variabel namanya itu benar ya, dia itu diawali dengan coding. Jadi harusnya returnnya itu adalah true. Coba kita jalanin. Returnnya true. Sedangkan kalau misalkan di sini kita bilang dia starts with studio, nah maka dia akan returnnya false karena si nama ini bukan diawali dengan studio. Gitu. Ada lagi, kalau ada starts with, ada juga namanya ends with. Jadi kalau ends with ini untuk ngecek diakhiri dengan apa gitu. Bahkan di sini kita kasih apakah si isi dari variabel nama ini diakhiri dengan coding? Harusnya kan enggak ya. Berarti returnnya itu harusnya false. Ya di sini munculnya false. Kalau di sini saya tulisnya studio, maka dia benar karena si variabel nama ini isinya itu diakhiri dengan studio. Ini adalah beberapa dari function-function pada string yang bisa kita gunakan. Sekarang kita akan coba untuk mengimplementasikan string function pada project mini bioskop CS. Sini saya sudah tambahkan string function pada bagian case yang pertama. Jadi kemarin kita sudah punya output untuk memasukkan nama Anda. Sini saya kasih do while. Jadi ketika penggunanya itu tidak memasukkan namanya sesuai dengan format yang kita tentukan, maka akan looping sampai dia mengisinya dengan benar. Karena ketika memasukkan nama, pengguna akan memasukkan namanya itu pasti bentuknya string ya, atau teks gitu. Makanya di sini kita pakai string function untuk ngecek kondisinya. Kondisi yang pertama itu saya mau cek apakah inputan dari user yang kita tampung dalam term name ini itu kosong. Jadi kalau misalkan kosong, maka akan looping. Di sini kalau nggak kosong, maka panjangnya. Ya di sini jadi saya kasih lagi satu term.length, termName.length kurang dari 3. Jadi kalau misalkan pengguna itu masukkan inputan namanya itu kosong atau kurang dari 3, maka output dari masukan nama Anda ini akan looping terus sampai dia masukin dengan benar. Kedua, di sini saya tambahin satu variabel untuk menampung email. Di sini saya pakai do while juga. Dan di sini outputnya itu masukkan email Anda. Lalu ada untuk menerima inputannya, term email sama dengan scan.nextLine. Habis itu untuk kondisinya di sini saya mau cek apakah term emailnya itu mengandung add atau tidak. Kalau misalkan enggak, maka akan looping sampai emailnya itu formatnya benar. Kalau misalkan teman-teman perhatiin di sini ada tanda seru, berarti ini saya reverse. Karena kalau nggak pakai tanda seru, berarti kan kita kondisinya kalau term emailnya mengandung add. Sedangkan looping itu akan terjadi ketika tidak mengandung add. Maka di sini dikasih tanda seru sebagai arti kalau itu reverse gitu. Selain add, di sini juga kalau misalkan nggak mengandung .com, maka akan looping gitu. Sekarang bisa kita coba jalankan. Ini kita ketik 1, lalu saya nggak masukkan nama, kan looping. Lalu saya masukkan kurang dari 3, berarti 2 karakter aja, maka dia juga akan looping.
Kalau misalkan udah lebih dari 3 karakter, dia akan lanjut ke baris selanjutnya, yaitu masukkan email. Kalau di sini saya masukin begini aja, maka dia akan looping